Halo GP Mania. Selamat datang kembali di channel Indorekor, yang akan selalu mengabarkan berita paling panas serta paling update seputar MotoGP. MotoGP mengumumkan perubahan regulasi teknis utama mulai musim 2027 yang ditandai dengan peralihan ke mesin 850cc, seperti yang pertama kali dilaporkan motorsport.com, November lalu. Langkah untuk merampingkan mesin 1000cc 4 tak MotoGP saat ini menjadi 850cc telah menjadi pilar utama dari peraturan 2027 yang sedang dirancang oleh penyelenggara bersama dengan para pabrikan. Komisi Grand Prix telah mengonfirmasi pada hari Senin mengenai kerangka peraturan 2027 yang lengkap. Usulan untuk menurunkan ukuran mesin untuk pertama kalinya sejak 2007 didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi kecepatan motor demi meningkatkan keselamatan di banyak trek yang kini digunakan oleh seri ini. MotoGP telah menggunakan mesin 1000cc sejak 2012 setelah beralih ke peraturan 800cc yang banyak dikritik pada 2007. Sebelum itu antara awal era MotoGP 4 tak pada 2002 dan 2006. Kapasitas mesin beredasi di 990cc yang mengambil alih dari masa-masa 500cc 2 tak di balapan Grand Prix. Perubahan penting lainnya pada 2027 adalah pengurangan aerodinamika, pengembangan aerodinamika yang telah menjadi medan pertempuran utama di MotoGP dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun dorongan ini secara umum berdampak negatif pada tontonan balap, hal ini akan dikendalikan dengan mengurangi ukuran yang diizinkan untuk bagian depan bodi aero. Sementara setiap bagian yang ditambahkan pada bagian belakang motor sekarang harus dihomologasi sebagai bagian dari keseluruhan bodi aero 1. Pembaruan aero per musim akan tetap diizinkan di bawah peraturan baru ini. Terus semua perangkat ketinggian berkendara termasuk perangkat holeshot untuk prosoder Starf akan dilarang juga. Hal ini menyusul larangan perangkat ketinggian motor depan yang mulai berlaku pada 2024. Perubahan kecil lainnya pada peraturan ini termasuk pengurangan nomor mesin untuk kalender 20 balapan dari 7 menjadi 6, atau dari 9 menjadi 7 untuk jadwal 21 atau 22 putaran. Selain itu, berat minimum motor akan dikurangi dari 157 kg menjadi 153 kg. Sementara kapasitas tangki bahan bakar untuk Grand Prix dan Sprint akan dikurangi dari 22 liter menjadi 20 liter, dan dari 12 liter menjadi 11 liter. Sistem konsesi yang diperkenalkan kembali untuk 2024 akan tetap berlaku pada 2027 dan semua pabrikan yang membalap pada tahun 2026 akan memulai siklus regulasi baru sebagai tim ranking B. Ini berarti semua pabrikan tahun 2026 akan memulai 2027 dengan pembekuan pengembangan mesin akan mendapatkan 3 wildcard per musim. Nggak ada pengujian dalam musim untuk pembalap, dan 190 ban untuk pengujian. Setiap pabrikan baru pada 2027 akan memulai sebagai peringkat D yang mengizinkan pengembangan mesin dan pengujian gratis dengan pembalap, serta 6 wildcard dan 260 uji ban. Peringkat pabrikan akan dinilai kembali pada pertengahan musim. Salah satu elemen yang telah diumumkan sebelumnya dalam peraturan 2027 adalah penggunaan 100% bahan bakar ramah lingkungan, dengan langkah pertama menuju hal tersebut akan dilakukan tahun ini. Dengan diperkenalkannya bahan bakar yang terdiri dari 40% bahan non-fosil. Perombakan teknis besar terakhir MotoGP terjadi pada 2016 dengan diperkenalkannya unit elektronik terkontrol yang dibawa untuk mengurangi kesenjangan antara pabrikan Jepang yang selalu menang dengan pabrikan lainnya. Hal ini akhirnya membantu meningkatkan kehadiran pabrikan di MotoGP, dengan Suzuki dan Aprilia bergabung kembali dengan seri ini sejak 2015 dan KTM bergabung 2 tahun setelahnya sejak 2016, ketika pabrikan tersebut telah memenangi balapan. Sementara Ducati yang juga diuntungkan oleh perubahan regulasi setelah bekerja keras selama bertahun-tahun, telah menjadi kekuatan dominan di MotoGP. Kini, dalam beberapa pekan terakhir, BMW tidak menutup kemungkinan untuk bergabung dengan MotoGP pada tahun-tahun mendatang dengan perubahan peraturan pada 2027 yang dipandang sebagai pintu gerbang bagi merek Jerman tersebut.
Ya, dengan peraturan baru ini tentunya tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetisi pada balapan olahraga ini dengan menyajikan balapan-balapan yang lebih berkualitas dan lebih menarik untuk ditonton oleh para penggemar dan bahkan untuk meningkatkan jangkauan penggemar juga guys. Lantas, apakah dengan peraturan baru ini akan menjadi merupakan titik balik kembali bagi tim-tim Jepang? Honda dan Yamaha, atau bahkan Suzuki yang apabila suatu saat join lagi ke MotoGP agar tampil lebih beringas lagi seperti di masa lalu? Mengingat kali ini balapan MotoGP didominasi oleh tim-tim Eropa. Silakan tulis pendapat dan jawaban kalian di kolom komentar. Honda disarankan untuk memprioritaskan pengembangan MotoGP selama balapan akhir pekan selama sisa musim ini. Bagaimana tidak, pabrikan Jepang itu ketinggalan di grid MotoGP dan kini diminta untuk fokus pada peraturan baru tahun 2027, dengan alasan bahwa mereka tidak akan bisa menang hingga 2026. Honda dulu merupakan pabrikan superior di MotoGP, tapi gak mau keluar dari performa buruk yang mengakibatkan kepergian Marquez. Mereka berada di luang yang besar, lubang yang sangat dalam. Cara mereka memulai musim ini pun sangat jauh dari kecepatannya. Di Amerika, 4 motor Honda semuanya di belakang motor. Menjadi lambat adalah satu hal. Menjadi lambat dan jatuh adalah hal lain. Hal ini menunjukkan bahwa para pembalap masih berupaya keras, masih memberikan segalanya. Tersingkir di posisi terakhir hampir terdengar seperti sebuah lelucon. Namun itulah posisi mereka saat ini. Tapi mereka melakukan banyak hal dan itulah yang harus mereka lakukan saat ini. Honda harus melupakan musim ini. Mereka juga mungkin mencoba berbagai hal setiap akhir pekan. Namun, mereka harus mempercepat. Honda mendapat kelonggaran atau konsesi sehingga mereka harus melakukan lebih banyak tes. Tapi mereka juga mungkin menggunakan ban untuk balapan akhir pekan sebagai pengujian karena mereka tidak finish dimanapun di kejuaraan mereka gak ada dimanapun. Di Austin itu adalah bencana. Luca Marini finish terakhir dalam sprint dan balapan utama, dan 3 pembalap lainnya malah tersingkir dari sprint dan balapan minggu benar-benar bencana total. Banyak pekerjaan yang harus mereka lakukan. Berapa waktu yang mereka habiskan untuk mengerjakan peraturan saat ini? Setelah peraturan baru keluar, apakah lebih baik bekerja pada 2027 dan seterusnya? Bahkan Marini dikalahkan oleh Alex Marquez yang crash lalu bangkit kembali. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan sesama tim yang sedang kesulitan juga. Yamaha hanya memiliki 2 motor di grid, mampu mengungguli Honda saat ini. Banyaknya crash yang terjadi pada sprint race pada hari Sabtu lalu, di Jerez memungkinkan Joan Mir finish ke-9. Akagami ke-10, dan Johan Zarco ke-11. Sementara Marini tersingkir dari balapan. Namun yang lebih mengecewakan, Marini kembali menjadi pembalap terakhir yang menyelesaikan GP Spanyol, sementara Mir finish di grid 12. Apakah kalian sepakat dengan saran ini? Bahwasanya Honda lebih baik fokus untuk 2027 saja, karena pabrikan Jepang ini diklaim tidak akan menang sampai musim 2026. Silakan tulis pendapat dan jawaban kalian di kolom komentar.